Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam perbincangan menarik. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat, amin. Jadi hari ini saya akan mencoba mengulas berita menarik, di mana berita ini sangat kisruh dan sangat krusial di beberapa media, baik itu negara Indonesia maupun di negara-negara lain. Ini saya akan mengulas berita yang ada di negara Sri Lanka, di mana negara Sri Lanka saat ini memang menjadi isu global, sehingga saya mencoba untuk mengulas berita yang menarik ini. Di negara Sri Lanka, di mana negara Sri Lanka ini yang tepatnya ada di pinggiran India, ya. Yang kalau kita lihat dari penduduknya, ya kira-kira itu 1 juta sampai 5 juta lebih. Ya. Dibandingkan dengan negara Indonesia ini memang ya sedikit jauh ya, saudara. Kalau di Indonesia itu penduduknya itu kira-kira 278 jiwa, itu masih jauh ya dibandingkan dengan Sri Lanka. Itu kalau kita lihat dari penduduk. Kalau kita lihat dari provinsi, di Sri Lanka ini hanya terdapat 9 provinsi saja. Ya, kalau kita bandingkan dengan negara kita, negara Indonesia hanya mempunyai 34 provinsi. Isu yang kisruh saat ini terkait dengan demonstrasi, di mana demonstrasi ini mampu mendobrak dari pagar-pagar yang telah disediakan oleh tentara, oleh kepolisian, sehingga masyarakat, di mana masyarakat ini tergolong di dalamnya, ya kemungkinan demonstrasi ini diketuai ataupun atas dasar kerjasama antara partai satu dengan partai lain, sehingga masyarakat mampu mempunyai kekuatan penuh. Kalaupun hanya masyarakat yang turun ke istana, saya rasa itu tidak mungkin, saudara. Itu ada kekuatan yang sangat fundamental, di mana kekuatan ini yang ada di dalam perpolitikan. Di dalam partai politik itu tentu ada kerjasama dalam demonstrasi, sehingga demonstrasi tersebut mampu mendobrak dari pagar-pagar sehingga masuk dalam istana-istana kepresidenan. Masyarakat pun juga menikmati hidangan-hidangan yang ada di dapur presiden, ya. Ini menarik ya. Bukan hanya itu saja, ada juga yang tempat olahraga, gym, ada juga kolam renang yang masyarakat demonstran itu menyicip dari dapur-dapur presiden ini. Artinya menteri maupun aparat negara sudah tidak mampu, adanya sebuah kekuatan yang dibangun oleh masyarakat. Maka dari itu pemerintah jangan menyepelekan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Kalau kita lihat dari demokrasi, di mana demokrasi ini kedaulatan tertinggi itu memang ada di masyarakat. Ini menjadi sebuah pembelajaran untuk Indonesia, di mana saat ini Indonesia memang diisukan terkait dengan anjloknya, meroketnya hutang yang dilanda oleh Indonesia. Demonstran turunnya ke istana atas dasar pemerasan oleh pemerintah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat pun akan emosi, masyarakat pun akan marah terkait dengan pemerasan tersebut. Dan hutang pun yang sangat meroket di Sri Lanka ini mencerminkan bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan roda pemerintahan, sehingga
Masyarakat pun bangun dari tidurnya dan membangun relasi, membangun kekuatan barisan yang rapat sehingga mampu menumpaskan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Berita ini memang pada saat Presiden Sri Lanka ini Gotabaya Rajapaksa, di mana Gotabaya Rajapaksa ketika demonstran memasuki arena kepresidenan sudah diamankan oleh beberapa orang Gotabaya tersebut untuk dilarikan dari istana, sehingga presiden itu dan perdana menteri sehingga ada di luar istana. Presiden tersebut di Sri Lanka memang dilantik pada tahun 2019, tetapi nyatanya ketidakmampuan Gotabaya Rajapaksa ini sehingga menumpaskan keamarahan masyarakat yang dihadapkan dengan demonstran, dan ini juga menjadi sebuah pembelajaran di mana negara harus mampu menjalankan pemerintahan dengan berlandaskan konstitusi dan memberikan hak-hak rakyat serta memberi kesejahteraan masyarakat. Sri Lanka ini memang berdirinya negara Sri Lanka memang tidak begitu lama, hanya saja perbedaan dari negara Sri Lanka dengan negara Indonesia ini kira-kira itu masih berumur 74, itu 74, sedangkan Indonesia berumur 76. Dan ketika Agustus di bulan depan ini akan genap kemerdekaan kita 77. Jadi sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, tatkala seorang mempunyai jabatan, tatkala seorang mempunyai mandat, tatkala seseorang mempunyai tugas, di mana tugas tersebut harus dijalankan dengan sebenar-benarnya, menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat, karena pada dasarnya jabatan yang ada di lingkungan pemerintah akan berdampak masif terhadap kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat pun tidak dijadikan sebagai kambing hitam, tetapi melainkan dijadikan sebagai tempat muara di mana kinerja pemerintah sukses ataupun tidak sukses itu tergantung dari keputusan-keputusan yang diambil. Sri Lanka ini juga dianggap sebagai pemimpin yang gagal di dalam menjalankan roda pemerintahan. Bukan berarti mereka tidak paham, tetapi dalam menjalankan tersebut banyak korupsi yang dijalankan oleh pemerintah tersebut, sehingga saat ini Sri Lanka akan merasakan pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak amanah, dan pemimpin yang tidak menjadikan sebuah panutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini juga akan menurunkan stabilitas politik yang ada di negara Sri Lanka dengan adanya kisruh, dengan adanya demonstran yang berjuta-juta mendatangi istana. Dan ini juga di kemudian hari tentu banyak yang menjadi hambatan, baik itu dalam roda pemerintahan, menjalankan kebijakan. Tentu orang-orang yang pendatang baru ini harus berusaha bagaimana masyarakat tersebut tidak menjadi sebuah kambing hitam, tetapi masyarakat dijadikan sebagai pendamping, masyarakat sebagai penentu kesuksesan di dalam menjalankan sebuah kebijakan.
Ya baik, sobat SHC mungkin sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.